Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembuatan artisan kombucha dengan penambahan rempah pada proses fermentasi sekunder. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bioteknologi. Saya sendiri Ikam Rayudi, NIM 0402521033 dari Program Studi Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pada video ini akan saya demonstrasikan terkait dengan bagaimana proses pembuatan artisan kombucha serta hasil yang diperoleh. Sebelumnya, terkait dengan tujuan pada pembuatan produk berorientasi bioteknologi ini, yaitu untuk menghasilkan produk artisan kombucha dengan penambahan asam organik pada fermentasi primer dan penambahan rempah pada proses fermentasi sekunder sebagai bagian daripada inovasi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaan atau uji hedonik dan sikap konsumen terhadap produk artisan kombucha yang dikembangkan. Adapun terkait dengan bagaimana cara membuat produk artisan kombucha dengan penambahan asam organik pada fermentasi primer akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Yang pertama yaitu terkait dengan alat dan bahan untuk proses fermentasi primer. Di sini untuk alat dan bahan yang digunakan meliputi stoples kaca, tisu dan karet, asam sitrat, starter dan SCOBY, gula, pH meter, gelas takar, pengaduk kayu, air, pemanas air, teh, timbangan, gelas, dan sendok. Pada bagian ini adalah langkah untuk proses fermentasi primer. Langkah yang pertama yaitu memulai proses fermentasi dengan menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya yaitu menyeduh teh hijau ke dalam air panas yang sudah disiapkan sebelumnya. Sambil menunggu teh hijau terseduh dengan baik, maka langkah selanjutnya yaitu menimbang dan memasukkan gula dengan takaran 10% B/V dari larutan yang akan digunakan. Setelah itu kita masukkan semua gula pada larutan teh tersebut dan diaduk secara rata. Langkah selanjutnya setelah 5 menit, kantong teh hijau diambil dari seduhan teh dan gula dan dimasukkan ke dalam wadah atau stoples fermentasi. Setelah itu ditambahkan dengan air dingin hingga takaran yang ditentukan telah tercapai. Dalam hal ini adalah 1500 ml. Setelah itu memasukkan starter kombucha dengan takaran 10% dari volume larutan fermentasi yang akan digunakan. Starter kombucha ini sebanyak 150 ml. Setelah penambahan starter kombucha, pada inovasi proses pembuatan kombucha ini ditambahkan dengan asam sitrat. Asam sitrat yang digunakan adalah 1 gram untuk setiap 500 ml larutan. Setelah itu, menambahkan biofilm SCOBY padatan ke dalam wadah atau stoples fermentasi primer. Dan langkah yang terakhir yaitu menutup wadah atau stoples fermentasi dengan menggunakan tisu agar kondisi udara bisa tetap keluar masuk ke dalam wadah fermentasi. Ini adalah wadah fermentasi primer yang dilakukan selama 3 hari. Setelah proses fermentasi primer telah selesai, maka pada proses selanjutnya adalah proses fermentasi sekunder dengan penambahan ekstrak rempah yang digunakan. Alat dan bahan untuk proses fermentasi sekunder meliputi kombucha atau teh fermentasi yang sudah diperoleh dari proses sebelumnya. Kemudian ada gelas takar, gelas,
pemanas air, pisau, pengaduk kayu, corong, timbangan, dan kemudian rempah yang terdiri atas kunyit, serai, jahe, dan kayu manis. Adapun proses pembuatan kombucha pada fermentasi sekunder disajikan dalam video berikutnya. Pada bagian selanjutnya, video ini akan mendemonstrasikan bagaimana proses fermentasi sekunder dilakukan. Yang pertama yaitu menyiapkan batch fermentasi primer dari hasil fermentasi yang sudah dilakukan 3 hari sebelumnya. Pada kombucha yang dibuat dari inovasi ini meliputi penambahan ekstrak rempah yang dilakukan. Rempah yang disiapkan dalam hal ini adalah terdiri dari berbagai jenis, baik itu adalah rimpang ataupun daun. Untuk varian penambahan ekstrak rempah yang pertama yaitu dengan menambahkan kunyit dan serai. Kemudian untuk inovasi varian yang selanjutnya adalah dengan penambahan ekstrak rempah jahe dan kayu manis. Rempah yang telah disiapkan tersebut sebelumnya akan dipotong dan ditimbang sesuai dengan takaran yang akan digunakan. Setelah ditimbang, rempah tersebut akan diiris tipis-tipis agar ekstrak daripada rempah tersebut dapat larut secara optimal. Setelah dipotong tipis-tipis, langkah selanjutnya yaitu membuat ekstrak rempah dengan takaran 10% berat per volume dengan menggunakan seduhan air panas. Batch fermentasi primer kombucha yang telah disiapkan sebelumnya dibuka, kemudian dipastikan bahwasanya tidak ada mold yang terbentuk pada kombucha tersebut. Biofilm SCOBY padat pada batch fermentasi akan dikeluarkan dan bisa disimpan untuk proses selanjutnya. Kombucha disisihkan untuk starter fermentasi yang lainnya. Kemudian dari kombucha yang dihasilkan tersebut dapat ditambahkan dengan ekstrak rempah yang telah disiapkan. Rempah yang telah disiapkan tersebut untuk membuat kombucha pada fermentasi sekunder yaitu dengan memasukkan sesuai takaran yang digunakan. Dalam hal ini untuk pembuatan kombucha yang menambahkan ekstrak rempah menggunakan perbandingan 3:7. Langkah terakhir yaitu mengaduk larutan hingga tercampur secara rata, dan untuk fermentasi sekunder ditutup secara rapat selama 1 hari. Hasil akhir dari proses fermentasi sekunder ini akan menghasilkan produk kombucha dengan varian penambahan ekstrak rempah dan akan dimasukkan ke dalam botol plastik sebagai wadah penyimpan. Berikut adalah cuplikan uji coba yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan dan sikap konsumen terhadap produk yang dikembangkan. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan secara sekilas hasil daripada pengembangan produk yang telah dilakukan. Jadi pada produk kombucha yang dihasilkan di sini ada varian untuk original yang tidak dilakukan penambahan ekstrak rempah
Kemudian ada varian yang ditambahkan dengan ekstrak rempah kunyit dan serai serta penambahan ekstrak rempah jahe dan kayu manis. Hasil uji hedonik dapat ditinjau bahwasanya produk kombucha ini telah dinilai oleh panelis yang mana rata-rata skor penilaian tersebut dalam kategori suka, baik pada atribut warna, aroma, rasa, dan aftertaste daripada kombucha yang dihasilkan ini. Yang artinya bahwasanya produk ini memiliki tingkat kesukaan di hati panelis yang dapat digunakan sebagai acuan awal untuk pengembangan produk kombucha lebih lanjut. Selanjutnya terkait dengan sikap konsumen terhadap produk, di sini meliputi atribut kondisi produk, cita rasa, kemudian harga produk. Pada kondisi produk di sini sikap konsumen menunjukkan bahwasanya 83,33%, yang artinya itu adalah penilaian yang sangat tinggi terhadap kondisi produk yang dihasilkan. Adapun untuk cita rasa dan harga produk masing-masing berada dalam kategori yang tinggi. Artinya dalam hal ini rata-rata skor penilaian sikap konsumen terhadap produk berada pada kategori positif. Kemudian pada atribut yang menunjukkan potensi kombucha secara komersial sebanyak 85%, konsumen menyatakan bahwasanya produk kombucha yang dikembangkan ini memiliki potensi secara komersial. Kemudian apabila produk ini dijual, maka konsumen tersebut akan mempertimbangkan untuk membeli kombucha yang sudah dikembangkan tersebut. Dan selanjutnya 95% konsumen juga akan merekomendasikan produk kombucha yang dihasilkan ke rekan sejawat, orang tua, keluarga, dan atau yang lainnya. Demikian video sekilas terkait dengan proses pembuatan kombucha sebagai bagian ujian akhir semester mata kuliah bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat.